Sebagai daerah istimewa, Provinsi Aceh masuk dalam 10 besar daerah termiskin di Indonesia. Puluhan karangan bunga pun ditujukan terhadap pemerintah Provinsi Aceh sebagai bentuk kritik dan sindiran. Inisiator pemasangan papan karangan bunga sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah ini dikoordinasi oleh masyarakat pengawal otonomi khusus Aceh. Karangan bunga menjadi bentuk keprihatinan dan sindiran yang ditujukan kepada pemerintah Aceh karena dinilai gagal menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Harapannya pemerintah Aceh bisa merespon aksi ini dengan kebijakan yang bisa mengurangi kemiskinan di Aceh. Pemasangan papan bunga memang saya yang menginisiasinya dan menggalang dukungan dari kawan-kawan yang memiliki kesepahaman yang sama untuk mengkritik pemerintah atas kegagalan dalam upaya pengentasan kemiskinan ini. Mereka mengirimkan papan-papan bunga tersebut. Ada yang ngirim 1 lembar, ada yang kirim 2 lembar. Menanggapi data yang dikeluarkan BPS Aceh, Pemprov menyebut Provinsi Aceh tidak bisa dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Menurut rencana, pemerintah Aceh akan menggenjot sektor swasta dan UMKM agar pertumbuhan ekonomi dapat bangkit pada tahun 2021. Kita harus melihatnya lantas terjadi penurunan dan kita tidak bisa membandingkan dengan provinsi lain yang sejak pasca kemerdekaan tidak memiliki kendala atau terus membangun. Kita ada beberapa hambatan tadi, itu juga harus dijadikan dasar untuk melihat Aceh hari ini. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Senin 15 Februari lalu merilis data kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Aceh pada September 2020. Meningkat sebanyak 19.000 orang atau naik menjadi 15,43%. Angka ini menjadikan Provinsi Aceh memiliki penduduk miskin terbanyak di Sumatera. Pertama, terkait dengan perkembangan persentase penduduk miskin di Aceh pada Maret 2015 sampai dengan September 2020. Persentase penduduk miskin Aceh pada September 2020 adalah sebesar 15,43% atau naik 0,44 poin dibanding Maret 2020 yang sebesar 14,99%. Saya ulang, persentase penduduk miskin di Aceh dari Maret sampai dengan September 2020 mengalami peningkatan 0,44 poin. Lalu provinsi mana yang termiskin di Indonesia? Dari persentase penduduk miskin per September 2020 dari data BPS, tertinggi ada di Provinsi Papua sebesar 26,8% dengan 0,9 juta orang penduduk miskin. Di peringkat berikutnya ada Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian Maluku, Gorontalo, dan Provinsi Aceh di posisi ke-6 termiskin se-Indonesia. Aceh diberikan status daerah istimewa oleh pemerintah RI sejak 26 Mei 1959. Sayangnya, daerah istimewa itu kini telah berpredikat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera. Nah, untuk membahasnya sudah ada Koordinator Masyarakat Pengawal Otonomi Khusus Aceh, Sakia Meirizal. Selamat petang, Pak Sakia. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sakia, Anda inisiator dari pengiriman papan bunga sindiran yang menurut Anda adalah kritik. Apa yang ingin Anda sampaikan dari kritik itu? Yang ingin kita sampaikan adalah agar pemerintah Aceh melakukan langkah-langkah koreksi terhadap berbagai program yang selama ini ditujukan untuk pengentasan kemiskinan. Tapi ternyata belum berhasil, belum sesuai harapan. Nah, dari data yang dirilis BPS menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir upaya pengentasan kemiskinan di Aceh ini berjalan sangat lamban. Memang kita akui seperti disampaikan oleh pemerintah Aceh. Aceh pernah konflik, pernah tsunami, tapi rezim sebelum Gubernur Nova Iriansyah itu melakukan upaya yang maksimal.
Ya, berdasarkan data yang kita dapat, misalnya di masa Irwandi itu sudah menurunkan angka kemiskinan pada angka 7% atau 1,4% per tahun. Pada zaman Gubernur Zaini Abdullah sudah menurunkan angka kemiskinan pada angka 0,7% per tahun. Sementara ketika Gubernur Nova Iriansyah mengambil alih kekuasaan pada tahun 2018, itu angka kemiskinannya pada posisi 15,97%. Nah, berdasarkan rilis terbaru dari BPS menempatkan Aceh pada posisi 15,43%. Ini menunjukkan angka kemiskinan di Aceh di bawah pemerintah Nova Iriansyah hanya turun 0,54%. Setelah 2,5 tahun berkuasa. Nah, artinya dalam 1 tahun penurunan kemiskinan itu hanya terjadi 0,2%. Itu jauh dibandingkan di masa Pak Irwandi yang 1,4% per tahun. Di masa, iya. Pemberantasan kemiskinan sangat lambat dinilai oleh Anda dan juga masyarakat pengawal Otsus. Apa yang salah dari pemerintahan kali ini? Yang salah yang pertama ya saya pikir adalah kesalahan di tata kelola. Buruknya tata kelola anggaran APBD ya yang ada di Aceh. Padahal kita tahu Aceh memiliki APBD terbesar di luar Pulau Sumatera. Atau nomor 5 se-Indonesia setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, tapi dengan anggaran yang berlimpah yang terjadi adalah angka kemiskinan malah bertambah. Ini kan sesuatu yang paradoks. Nah, jadi ada kesalahan dalam tata kelola. Selama ini program-program pengentasan kemiskinan itu tidak pernah tepat sasaran. Hanya klaim saja dari pemerintah Aceh, pemerintah daerah, bahwa mereka telah menganggarkan anggaran yang maksimal untuk pengentasan kemiskinan. Tapi kalau kita uji lebih dalam, itu tidak pernah sampai pada kantong-kantong kemiskinan. Tidak menanggulangi kemiskinan untuk menjawab persoalan substansial. Itu saya pikir problem selama ini di mana pemerintah tidak pernah ya ketika misalnya ada data BPS yang dirilis tidak pernah dijadikan sebagai bahan untuk memperbaiki kinerja. Malah sering bersikap defense ya ketika pada Maret tahun lalu ada rilis bahwa angka kemiskinan mohon maaf pada akhir tahun 2019 ya ada rilis kemiskinan Aceh tertinggi di Sumatera. Kala itu Gubernur Nova Iriansyah menolak data BPS. Katanya data ini tidak valid. Malah meminta agar ada survei tandingan dari salah satu kampus di Aceh. Jadi mereka tidak menjadikan data-data yang disajikan oleh BPS ini sebagai instrumen untuk bagaimana kemudian memformulasi program-program kebijakan yang benar-benar sampai pada masyarakat dari kalangan miskin begitu. Oke, faktanya di lapangan artinya anggarannya banyak, tapi faktanya di lapangan yang Anda temukan ini tidak sampai anggarannya ke kantong-kantong rakyat miskin di Aceh. Nah, apa yang salah selain tata kelola keuangan di sini? Karena kita melihat di sini juga masih pandemi, Pak Zakia. Apakah memang karena faktor pandemi atau memang khusus karena tata kelola keuangan saja? Oke, kita akui ya soal pandemi itu kan terjadi secara global, secara nasional, secara lokal Aceh juga terjadi. Tetapi ya kalau kemudian pemerintah Aceh menjadikan pandemi sebagai alibi, ada sesuatu yang kontradiktif, ada sesuatu yang kebijakan yang paradok yang kemudian diambil oleh pemerintah Aceh, ya karena dalam sesuai dengan perintah pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Permendagri Nomor 20 Tahun 2020, Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang memerintahkan refocusing APBD untuk penanggulangan COVID dan dampak COVID. Pemerintah Aceh di bawah Gubernur Nova telah melakukan refocusing itu dengan nilai yang cukup fantastis, 2,3 triliun, salah satu yang terbesar di Indonesia. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Dari 2,3 triliun tersebut ada dana bansos ya untuk membantu masyarakat kelas bawah yang terdampak COVID dari sumber APBA senilai 1,5 triliun. Yang terjadi kemudian hingga akhir tahun saat nilai bansos senilai 1,5 triliun ini tidak pernah disalurkan oleh pemerintah Aceh. Nah, ini salah satu saya pikir faktor
Ya kalau katanya gara-gara COVID, ya selama COVID tidak disalurkan bantuan sosial yang sudah disediakan dalam APBA, sudah ditetapkan oleh Gubernur Aceh, sudah disetujui oleh Mendagri, tapi tidak pernah disalurkan. Bahkan menurut Anda bansos juga belum tersalurkan begitu ya? Ya, yang dari sumber APBA. Ya, selama ini dalam penanganan COVID kita lihat pemerintah Aceh itu hanya menunggu dari pemerintah pusat. Ada bansos pemerintah pusat dalam bentuk PKH dan sejenisnya. Kemudian ada bansos atau BLT dari dana desa. Sementara dari pemerintah provinsi, dananya 1,5 triliun sama sekali tidak disalurkan. Malah mereka memilih menjadikannya sebagai silpa. Sisa lebih penggunaan anggaran yang nilainya hampir 3 triliun. Mega silpa yang mereka pilih ketimbang membantu masyarakat miskin yang terdampak COVID. Itu yang kenapa kemudian kita termotivasi untuk mengkritisi pemerintah dengan media papan bunga ini, saya pikir. Pak Zakia, tadi Pemprov melalui humasnya menyatakan bahwa kebijakan yang akan diambil adalah menggenjot lagi UMKM dan juga pihak swasta. Gimana menurut Anda? Ya kalau narasi-narasi ini sudah setiap tahun kita dengar, tapi praktiknya ada nggak? Ya substansi ada nggak? Saya melihat bahwa selama ini pemerintah Aceh, program-programnya itu tidak benar-benar ditujukan untuk masyarakat miskin. Nah, misalnya ada program pembangunan rumah untuk masyarakat miskin, rumah layak huni untuk masyarakat miskin, atau di Aceh populer dengan nama rumah duafa. Nah itu adalah bagian dari janji kampanye Irwandi Nova, rencana pembangunan jangka menengah Aceh yang ditetapkan dalam Kanun nomor 1 tahun 2019 yang ditandatangani sendiri oleh Gubernur Nova Iriansyah. Tetapi mereka tidak pernah melaksanakan sesuai dengan RPJM. Bahkan tahun ini kabarnya ribuan unit rumah untuk duafa yang telah ditetapkan sebelumnya dalam UA PPAS, dalam RKPA, dibatalkan. Hanya tersisa 700 unit. Nah ini menunjukkan bahwa mereka memang tidak punya sense of crisis. Belum lagi program, katakanlah ada ratusan miliar anggaran pemberdayaan ekonomi. Nah, anggaran pemberdayaan ekonomi ini juga tidak menyentuh masyarakat miskin. Ya, Pak Zakia, apa program yang langsung bisa menyentuh masyarakat miskin? Terakhir. Ya, saya pikir pemerintah harus menggunakan database yang ada. Kemudian mereformulasi program, pendekatan untuk membantu masyarakat miskin. Misalnya selama ini masyarakat miskin yang berhak menerima rumah duafa itu ditetapkan harus memiliki lahan. Kalau masyarakat yang benar-benar miskin kan tidak punya lahan. Atau mereka yang boleh mendapatkan bantuan pemberdayaan ekonomi, apakah itu bantuan bibit perikanan, bibit pertanian, bibit perkebunan, bibit peternakan, mereka harus memiliki lahan, harus memiliki kandang. Nah, sementara yang punya lahan dan punya ini adalah para bukan kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin oleh BPS, ya kan? Oke, sarannya artinya Pemprov harus memperbaiki syarat-syarat untuk bantuan ke rakyat miskin lebih cepat diterima dan lebih efektif, begitu ya Pak Zakia? Iya, kira-kira itu salah satu pendekatan yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh. Terima kasih Pak Zakia Merizal, Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus Aceh telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.